Keterdiaman. Air mata Nana kembali menetes saat dia melihat bagaimana orang di sekitarnya menutup peti mati untuk menutup ayahnya. Seketika Nana berbalik dan memeluk Sebastian yang ada di sampingnya. Dia menggeleng menyatakan kalau dirinya tidak akan sanggup menghadapi hal ini, membuat Sebastian bertanya, "Mau pulang?" "Cukup sampai di sini aku mengantarkan ayah, Mas," ucap Nana dengan suara bisikan, membuat Sebastian segera mencium puncak kepala istrinya sambil mengangguk-angguk dan membawa istrinya keluar. "Ayo pulang." Saat hendak melangkah keluar dari gereja, Rina menghentikan dengan pertanyaannya, "Kalian mau kemana?" "Kami akan datang kembali, Bu." "Tidak ingin melihat ayahmu dikuburkan, Nah?" tanya Rina pada Nana yang bersembunyi di balik pelukan Sebastian. Nana menggeleng kecil di sana. Dia tidak ingin terguncang dan membuat bayinya juga kesakitan. "Kami akan menyaksikan dari kejauhan. Nana kelelahan, Bu," ucap Sebastian memberi peringatan. Sampai akhirnya Rina bergeser, mengizinkan Sebastian dan Nana melewatinya. Dengan Hans yang menyetir, mobil itu membawa Nana dan Sebastian pergi dari sana. "Kau yakin ingin pergi dari sini, sayang?" Nana mengeratkan pelukan pada suaminya. "Sayang, aku tidak mau melihat. Ayo kita lihat dari kejauhan." "Tapi aku tidak akan kuat." "Kau akan kuat. Aku akan di sampingmu, sayang." "Jangan sampai ini menjadi penyesalan," ucap Sebastian. Tidak mendapatkan tanggapan apa-apa dari Nana, dianggap persetujuan oleh Sebastian. Dia memberi isyarat pada Hans untuk berputar balik dan melihat proses penguburan ayahnya yang berada tepat di belakang gereja. Dari kejauhan, Sebastian menurunkan kaca mobil dan membiarkan Nana mengintip proses pemakaman dari kaca jendela. Sebastian merasakan lengan bajunya basah. Tidak dipungkiri kalau tetesan air mata Nana jatuh ke sana. Saat tangan Sebastian mengusap punggung Nana, saat itulah terdengar suara tangisan Nana. "Tidak apa, sayang, lepaskan saja supaya tidak ada penyesalan." Sebastian keluar dari perpustakaan setelah mendapatkan buku yang dia cari. Sebastian kaget saat dia membuka pintu, ada Epe menunggunya di sana. "Astaga, Epe, kamu membuatku kaget. Ada apa?" "Ada tamu untuk Nyonya Nana, Tuan." "Siapa?" "Nyonya Ambarani dan Nyonya Lili." "David juga?" "Iya, Tuan." Sebastian segera turun untuk menemui keluarga Fernandes di bawah sana. "Bas, maaf aku terlambat mendengar beritanya," ucap David memberikan pelukan kepada Sebastian. "Kau baik-baik saja?" Sebastian mengangguk. "Terima kasih sudah datang." "Di mana Nana, Bas?" tanya Oma. "Dia tidur, seharian dia menangis." "Apa dia sudah makan?" Sebastian mengangguk lagi. "Pergilah jika kalian ingin menemuinya. Aku rasa dia butuh kalian saat ini." "Bolehkah aku menemuinya?" tanya Lili memastikan. Sebastian mengangguk membuat Lili dan Oma segera melangkah menuju ke lantai atas, meninggalkan Sebastian dan David di sana. "Aku mendengar beritanya saat sedang berada di luar kota." "Tidak apa? Ku dengar Arnold di sini." "Ya, dia sedang mengajak Mike jalan-jalan." "Anak Lucille?" Sebastian mengangguk. "Dia sudah datang menemui Nana?" "Belum, dia bilang Mike sakit, jadi akan datang terlambat." Itu yang membuatku kembali membenci anak itu. Kenapa Arnold selalu menyandingkan dia denganku, padahal dia tahu aku anak kandungnya dan dia bukan. "Apa terjadi sesuatu?" tanya David mulai khawatir. "Aku rasa aku akan pindah ke Amerika." Tentu saja itu membuat David terdiam. "Pergi? Kalian akan pergi?" "Aku harus mengambil alih perusahaan, David, apalagi Nana sedang mengandung. Aku harus memberikan semua harta untuk anakku nanti." David berdecak. "Kau berkata seolah kau itu akan segera mati." Sebastian diam, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk pernyataan itu. Menganggap ancaman. Oma tidak henti-hentinya mengusap punggung Nana yang menangis dalam pelukannya. Begitupun Lili yang melihatnya, dia ikut mengusap punggung Nana yang bergetar. "Lepaskan saja semuanya, tapi janji ini yang terakhir kalinya. Ingat, hidup tetap berjalan. Salah satu agar kau bisa membuat ayahmu bahagia di sana adalah dengan memberinya doa," ucap Oma menasihati Nana dengan sangat lembut. "Lihat Oma, tatap mata Oma," ucap Oma yang membuat Nana menegakkan tubuhnya dan membiarkan Oma mengusap air matanya. "Ingat, ada bayi yang harus kau jaga." Nana terdiam. "Nah, aku tahu kau sedih, tapi hanya untuk hari ini saja, oke?" tanya Lili. Membuat Nana perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku menikahi Mas Sebastian agar ayahku bisa sembuh." Lalu,
Aku sedikit kesal, ucapnya sambil berisak tangis. Membuat Oma menghela napas dan berkata, tapi menikahi Sebastian tidak sia-sia juga kan? Lihat, kau menjadi Nyonya Pergora, dan kau akan melahirkan Pergora berikutnya. Kau mendapatkan keluarga. Nana terdiam kembali, membuat Lili menggenggam tangannya. Aku paham perasaan itu, apalagi dia sosok yang membuat kita berharap setiap harinya, bukan? Tapi kematian bukan akhir segalanya, tapi itu adalah awal. Bagaimana orang terkasihmu ada di sisinya, jadi yang kita lakukan adalah berdoa untuknya. Terima kasih Kak Lili. Sudah, jangan menangis lagi. Nana mengusap air matanya dan hendak beranjak dari duduknya, tapi tertahan saat Lili tidak melepaskan tangannya. Kau mau kemana? Aku harus bersiap-siap, ayah mertuaku akan datang, Oma. Arnold, dia di sini? Nana mengangguk. Aku harus tampil baik agar Mas Sebastian tidak malu. Tidak ada suami yang malu akan istrinya. Nana, apalagi jika istrinya sedang mengandung anaknya, ucap Lili tidak suka. Nana tersenyum tipis. Terima kasih atas kedatangan kalian, aku sangat bahagia. Mainlah ke rumah, atau jika itu terlalu jauh datang ke toko bunga, itu tidak terlalu jauh bukan? Nana mengangguk. Akan aku lakukan, Oma. Oma tersenyum dengan tangan keriputnya dia mengusap pipi Nana, dan jika Sebastian membuatmu kesal, beritahu Oma. Akan Oma cita kepalanya, bule tua itu seharusnya lebih dewasa. Dia begitu bukan? Nana mengangguk. Aku terkadang merasa menjadi istri sekaligus anaknya. Wah Nana, itu terlalu, gumam Lili. Kau sebaiknya istirahat sayang, ucap Sebastian biar aku yang menangani ayahku. Tidak sopan jika aku tidak menemuinya mas. Baiklah, tapi jangan siapkan apapun, dia mungkin sudah makan malam di sana. Ingat dia menyebalkan, dia tetap ayahmu. Sebastian mengendus kesal, yang mana membuat Nana mencium dagunya sambil berjinjit. Ayolah, mas bilang ingin memulai yang baru. Memulai yang baru? Kau setuju untuk kita pindah ke Amerika? Kita tidak serumah dengan ayahmu bukan? Sebastian mengangguk. Tidak sayang, kita tidak akan serumah dengannya. Kini kau merasakannya, ayahku menyebalkan bukan? Bukan seperti itu. Aku kasihan pada Mikael, kau selalu kesal padanya. Jawaban tidak terduga itu membuat Sebastian terdiam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, terdengar seseorang masuk ke dalam. Menantiku, aku turut berduka cita atas kepergian ayahmu, semoga dia berada di sisi terbaiknya. Terima kasih papa, dan aku berharap kau dan bayimu selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Mikael membuatkan sesuatu untukmu, ucap Arnold menatap anak kecil di sampingnya. Berikan padanya, Mike. Mikael mendekat dan memberikan bingkisan berupa parcel yang isinya adalah coklat, agar bayimu tidak sedih. Astaga, terima kasih Mike. Yang mana membuat Sebastian mengelurutkan keningnya. Tenanglah Son, dia hanya memberi istrimu coklat.